ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Faslul Khitab fi Tahdhir min Syarril Furqah Bainal Masyayikh wat Tullab. Masih pada pembahasan muqaddimah dari Syekh Faisal hafizahullah taala wa ra'ah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis dari An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu. Kasihkan ke Ustaz Siraj. Nabi SAW mengatakan al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Jamaah adalah rahmat dan furqah adalah azab. Qala Syekh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah kama fi mawsu'atil Albani fil aqidah. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah beliau mengatakan fal ikhtilafu al-ikhtilaf perselisihan fi taswiyatis shaf dalam meluruskan barisan salat amrun zahiri adalah perkara yang zahiri, perkara yang nampak, kelihatan jelas. I'tabarahu asy-syari'ul hakimu sababan liikhtilafil qulub. Dikategorikan atau dianggap oleh syariat yang hikmah ini sebagai bentuk sebab untuk terjadinya perbedaan hati atau perselisihan hati. Faidan, kalau begitu, ya di sini ya ikhwan, az-zahiru marbutun bil batin. Perkara yang zahir itu terikat dengan perkara yang batin. Kalau terjadi perbedaan pada perkara yang zahir, bisa mengantarkan juga perbedaan pada perkara yang batin. Wa hadhihi haqiqatun. Ini adalah hakikat, hakiki, nyata. Alaiha adillatun katsiratun jiddan. Padanya banyak sekali dalil-dalil minasyari'atil islamiyah. Dari syariat agama Islam ini tadi, kitaban wa sunnatan, baik yang berasal dari Al-Quran ataupun yang berasal dari sunnah, dari hadis Nabi SAW. Faham maksud Syekh Al-Albani? Bahwasanya perkara zahir itu ada hubungannya dengan perkara batin. Kalau zahir suka berselisih, maka bisa mengantarkan kepada perselisihan batin. Dalilnya banyak kata beliau, nyata, ini hakikat, betul-betul real, realistik, nyata. Kemudian beliau mengatakan walladzi uridu an asila ilaihi huwa annal alfadha yajibul ihtimamu biha. Dan yang kuinginkan untuk sampai kepadanya, dan yang aku inginkan agar bisa sampai padanya, yaitu bahwasannya alfaz, lafaz, maksudnya lafaz hadis, ya, ai alfazul ahadits atau alfazul adillah, ini maksudnya wajib untuk diperhatikan. Jadi maksud Syekh Al-Albani rahimahullah, sesuatu yang
beliau inginkan dari keterangan ini adalah agar kita memperhatikan alfadzul ahadits, alfadzul adillah, agar kita memperhatikan lafaz dalil. Li'annaha minal umuriz zahirah, karena ini termasuk perkara yang zahirah. Kenapa? Karena lafaz yang ada itu adalah perkara yang zahir, yang bisa diperhatikan lafaznya. Wa alla naqul kama yaqulu ba'dul jahala, serta jangan sampai kita mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh dia akan mengatakan ya akhi al-ibratu bima fil qalbi. Orang-orang bodoh mereka akan mengatakan ya akhi, tolak ukur patokan itu adalah yang di hati katanya. Lah kata Syekh Albani, enggak cak itu. Bukan seperti itu. Qad sami'na annahu idza salahal qalbu salahal badan. Salahal batin wa salahal zahir. Salahal zahir salahal batin. Kata Syekh Al-Albani, sungguh kita telah mendengar bahwasannya apabila hati itu bagus, bagus pula badannya. Apabila batin itu bagus, maka bagus juga zahirnya. Kalau zahir itu bagus, maka bagus pula batinnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza salahat jasadu kullu. Kalau hati itu bagus, bagus juga seluruh badan. Ya. Jadi tidak bisa dikatakan yang penting hatinya, badan, yang penting batinnya, luarnya rusak tidak masalah, tidak bisa. Hati yang bagus akan mengantarkan zahir yang bagus, ya kawan. Jelas antum? Ya. Dalam bab ukhuwah, dalam bab dakwah, dalam bab persatuan, tergantung hati. Kalau hati sesama para penuntut ilmu itu bagus, dan hati sesama asatidzah, sesama duat itu bagus, maka akan terbentuk zahir yang bagus. Kalau antum lihat zahir itu tidak bagus, ketahuilah di hati-hati mereka itu tidak bagus. Waleh, kok tidak akur, kok tidak bersatu, kok tidak begini, kok tidak begini, itu karena prinsip di hatinya mereka. Waleh, perpecahan itu ada dua. Terkadang memang dibangun di atas prinsip yang hatinya itu, ya, membangun prinsip yang berbeda, sehingga tidak akan mungkin bisa bersatu. Akidah Ahlus Sunnah dengan akidah Asy'ariyah, dengan akidah Maturidiyah, dengan akidah Sufiyah, Rafidhah, dan yang semisalnya. Kita lanjutkan ya. Masih pada kalam Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, Fasubhanallah alladzi rabata adh-dhahir bil batin. Maha suci Allah yang mengikat perkara yang zahir dengan perkara yang batin. Fakullun minhuma yamuddul akhara imdadan ajiban ghariban jiddan. Kata beliau, masing-masing dari perkara kedua tadi, yang zahir dan yang batin tadi, yamuddul akhar, yang madda yamuddu itu menjulurkan, ya. Masing-masing dari keduanya menjulurkan dengan juluran yang sangat-sangat mengagumkan, ghariban jiddan, serta aneh sekali, ya. Ma tadril qalba yuslih qabla atau yasluh qabla zahir. Engkau tidak tahu al-qalba, bahwasanya hati itu yasluh,
Dia perlu bagus qabla zahir, sebelum adanya perkara zahir. Amil zahir qabla al-batin. Ataukah perkara yang zahir yang perlu bagus sebelum perkara yang batin? Fahuma, maka keduanya mutasyabikani tamamat tasyabuk. Keduanya, zahir dan batin tadi, mutasyabikani. Tasyabuk itu artinya berjaring. Syabakah, jaringan. Maksudnya itu berikatan, ya, bersimpul, tamamat tasyabuk, dengan sangat-sangat terikat dia tadi. Jadi kata beliau, engkau pun tidak tahu mana yang perlu dibenahi dulu. Apakah hati yang perlu bagus sebelum perkara zahir, ataukah perkara zahir dulu sebelum perkara batin? Kenapa? Karena masing-masingnya tadi yamuddul akhar imdadan ajiban ghariban jiddan. Karena masing-masing dari perkara zahir, perkara batin ini saling menjulurkan untuk menarik. Zahir menarik batin, batin menarik zahir. Ada ikatan. Sehingga tidak ada istilah, kata Syekh Al-Albani, tidak ada istilah yang penting baik hatinya. Ya enggak? Intinya bagusnya hati itu akan menghasilkan bagusnya zahir. Tadi yang Anda bilang, perselisihan itu ada dua. Terkadang masing-masing hati itu memiliki prinsip yang dia menganggap bahwasanya dia di atas al-haq, yang lain bukan di atas al-haq. Dia menganggap bahwasanya dia adalah ahlus sunnah, akidah sedangkan akidah sahabat. Sedangkan yang lain itu berada di akidah Rafidhah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah misalkan. Sehingga tidak mungkin bisa disatukan hati ini tadi. Karena hatinya sudah beda. Zahirnya pasti akan berbeda. Contoh, zahir pasti akan berbeda. Seorang yang berakidah dengan mengatakan bahwasannya sahabat Nabi adalah orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah hamalatus syariah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Namun di sana ada yang meyakini bahwasannya sahabat Nabi itu banyak yang murtad, banyak yang kufur, kecuali beberapa orang saja yang beriman. Rata-rata semuanya kufur, kecuali 7 saja katanya dia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada yang pemahaman seperti ini, keyakinan yang seperti ini, apakah mungkin sama dengan keyakinan yang pertama tadi? Bisa enggak dia bersatu? Tidak mungkin bisa bersatu. Akhirnya terbentuk apa? Prinsip al-wala wal bara. Mungkin enggak dia duduk bareng berdakwah, ngisi pengajian bareng? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Jelas ya? Kenapa? Karena batinnya sudah beda. Jelas? Itu contoh perbedaan batin dalam bentuk keyakinan. Nah, kemudian yang kedua, contoh perbedaan batin dari sisi masing-masingnya punya prinsip sendiri. Bukan bab akidah, bukan bab usulus syariah, tapi punya prinsip yang di sana tidak bisa disatukan. Imma bisa bab al-hasad, iri, dengki, dan yang semisalnya. Mungkinkah dia bersatu? Tidak akan mungkin. Pasti dia akan berpisah. Yang ini dengan cara dia sendiri, yang ini dengan cara dia sendiri. Difahami? Ini yang dimaksudkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Wa qala Ibnu Ruslan. Intinya ikhwan, ya, apabila terjadi perselisihan, terjadi perbedaan, maka itu terkadang disebabkan asal utamanya adalah perbedaan hati. Jelas? Karena al-zahir rabatul batin, al-batin rabatul zahir. Itu saja. Jadi kalau antum bertanya, kenapa kok berpecah? Kok ada ustadz-ustadz salafi tapi dia berpecah, berselisih? Jawabannya cuma satu. Apa jawabannya? Adanya perbedaan batin. Perbedaan batin tadi ada dua kemungkinan. Yang satu menganggap inti hizbi, tidak berada di atas jalan ahlus sunnati wal jamaah, tidak di atas bimbingan para ulama. Kalau pinjam
imma dituduh sebagai haddadiyah, imma dengan tuduhan mumayya'ah. Ya, itu tadi. Dilihatnya, udah apa begini, antum mumayya'ah, tidak alal jadah. Ya kan mungkin dia bisa bersatu. Yang kedua, ternyata tidak ada ketika ditanya, fulan salafi tidak? Salafi, halus sunnah 100%. Kenapa yang tidak pernah duduk bareng? Kenapa yang tidak pernah begini? Tidak pernah begini. Kenapa tidak gini? Balik ke perkara kedua. Berarti ada perkara hati yang tidak bisa disamakan. Difahami? Dan itu nyata ya kawan. Nyata. Tidak bisa dipungkiri. Difahami? Ya. Nah poin yang kedua ini susah ya kawan. Yang poin yang kedua ini tadi itu banyak terjadi. Qala Ibnu Ruslan fi syarh Sunan Abi Daud. Berkata Ibnu Ruslan dalam syarah Sunan Abu Daud. Bukan Ibnu Ruslan Syekh Muhammad Said Ruslan yang di Mesir itu bukan ya? Beda lagi. Ini ulama Syafi'iyah. Fihi minal lataif. Kata beliau, fihi padanya termasuk dari lataif. Kisah-kisah unik. Lataif itu termasuk perkara yang keunikan. Wuqu'ul wa'id min jinsil jinayah. Wahyal mukhalafah. Masya Allah ya. Terjadinya wa'id, ancaman atau hukuman. Wa'id itu ancaman atau hukuman min jinsil jinayah, merupakan jenis pelanggaran atau dari jenis pelanggaran itu tadi. Wahyal mukhalafah. Apa pelanggarannya? Yaitu mukhalafah. Penyelisihan ya. Lama khalafa hadzal mukhalif. Ingat, ini Ibnu Ruslan menyebutkan dalam syarah Sunan Abi Daud. Ini syarah Sunan Abi Daud kitab fikih, ya. Berarti kira-kira Ibnu Ruslan ini membahas apa? Pasti membahas hadis-hadis yang kemarin kita baca seputar salat. Iya apa enggak? Kata Ibnu Ruslan, termasuk keunikan terjadinya hukuman wa'id. Hukuman, ancaman dari Allah Azza wa Jalla dari jenis pelanggarannya. Apa pelanggarannya? Mukhalafah. Mukhalafah bagaimana? Disuruh meluruskan shaf, dia menyelisihi. Lamma khalafa hadzal mukhalifu. Tatkala si mukhalif ini menyelisihi, orang yang sholat ini tuh. Tatkala dia menyelisihi bimbingan imam, kata imam, rapatkan, luruskan, sawwu sufufakum. Dia mencong. Tatkala mukhalif ini mencong, bisodrihi, dengan dadanya dia. Ya, dimajukan dia. Kenapa tidak dengan perut? Karena perut tidak bisa diratakan. Dulu ketika fikih Umdatul Ahkam, ya, bahas bab ini tadi, kata guru kami dulu di Yaman, dia bilang, "Lish at-taswiyah bis-sadr wa bil ka'ab la bil batn. La'anna al-batn ghairu mutasawiyah." Karena perut ini butun, perut jamaah ini tidak rata semua. Ini termasuk dalailun nabi, nubuwah ya. Rasul menyebutkan apa? Dada, mata kaki, pundak. Karena perut tidak rata. Coba kalau dipatokkan perut siapa? Ya enggak? Luruskan perut-perutnya. Kalau perutnya si siapa? Khairu kan agak maju dikit dia. Nah, tapi kan kalau pundak, mata kaki itu kan rata. Nah, kata Ibnu Ruslan, tatkala mukhalif ini menyelisihi dengan cara sodrihi, dia agak maju dadanya, sodr, dadanya tadi, sudurul musallin, ya. Dari dada-dadanya orang yang sholat, berarti dia agak maju gitu loh. Atau mungkin mundur ke belakang. Jelas? Tapi kalau kita perhatikan dalam hadis tadi, memang benar ya. Rasul kan bilang gini, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Rasul bilang, rapatkan, luruskan. Berarti kan Rasul ingin ngajak satu kalimat, satu barisan kan, rata. Ternyata dia tidak. Berarti kan ada mukhalafah di situ. Hatinya mukhalafah kepada siapa? Kepada Rasul Nabi SAW, kepada sabda Nabi. Coba ketika antum mengatakan ya, rapatkan, luruskan. Antum katakan gini, Rasulullah SAW bersabda,
Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Antum sampaikan kepada para jamaah, antum terjemahkan, rapatkan, luruskan barisan safnya, karena termasuk kesempurnaan salat adalah lurusnya saf salat. Tahu-tahu ada yang tidak mau diluruskan, mencong. Berarti kan di situ ada batinnya, dia tidak mau tunduk kepada sabda Nabi SAW, tidak mau tunduk kepada apa yang antum sampaikan. Karena ada batin yang tidak mau tunduk, otomatis dipraktikkan sama dia dalam bentuk apa? Penyelisihan zahir. Apa bentuk penyelisihan zahirnya? Mencongnya dia ketika barisan sholat tadi. Faham? Coba kalau batinnya tadi ingin bersatu, ingin tunduk, difahami? Tidak akan dia maju atau mundur atau miring barisannya tadi. Jelas? Wa qala Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin fi Syarah Riyadhis Shalihin, al-jumlatul ula. Kalimat yang pertama, muakkadatun bi thalasi muakkidat. Jumlah yang pertama ditaukid dengan 3 taukid. La tusawwunna sufufakum bil qasam al muqaddar. Ada qasam al muqaddar. Ingat, berarti ada sumpah yang dikira-kirakan di situ. Ya enggak? Pada lafaz la tusawwunna sufufakum ada sumpah yang dikira-kirakan, semaknanya apa? Wallahi la tusawwunna sufufakum. Ya? Al qasam al muqaddar. Wal lam. Ya. Tanya Dr. Fikih, qasam muqaddar nih. Beliau ini enggak banyak maroji. Ya. Coba cari Dr. Fikih di jumlah apa saja qasam muqaddar ini. Ya kan? Ana sering dengar, cuman ana enggak terlalu banyak merujuk gitu loh kan. Sering dengar ini. Jadi ada jumlah-jumlah yang sebenarnya ada qasam, ada sumpah. Tapi dibuang. Jadi dia itu seakan-akan sudah ditakdirkan, tapi dibuang karena ma'rufnya dia. Kayak istilah lil ilmi bihi gitu loh. Qutila ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud dibunuh. Siapa yang sudah ma'ruf, yang membunuhnya siapa? Khuliqal insanu min ajal, gitu ya. Tidak disebutkan sudah ma'ruf lil ilmi bihi. Siapa yang menciptakan? Manusia diciptakan siapa yang mencipta? Ma'ruf Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada jumlah-jumlah yang qasam itu sudah ada sebenarnya, tapi dibuang. Ditampakkan saja taukidnya. Jelas? Bil qasamil muqaddar. Yang kedua wal lam. Yang ketiga wa nun at-taukid. Nun at-taukid. Itu kan lafadznya kan la tusawwunna, la tusawwunna. Nun taukid. La tusawwunna, lamnya ya. Lam itu namanya. Tusawwunna. Nun taukid. Ini ghairu mubasyarah ya. Kalau dia mubasyarah mabni dia. La tusawwunna. Ada wawu yang dibuang. Au la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Jumlah yang kedua. Kalian sungguh demi Allah, kalian mau meluruskan saf-saf kalian, ataukah Allah akan pisahkan antara wajah-wajah kalian? Yakni, illam nusawwi as-sufuf. Maknanya kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau kita tidak meluruskan saf, khalafallahu baina wujuhikum. Allah akan buat berselisih wajah-wajah kalian. Subhanallah ikhwan, antum lihat cara mensyarahnya Syekh Ibnu Utsaimin. Ini punya makna ya, kawan ya. Antum perhatikan. Ini sabda disampaikan kepada siapa? Kepada Rasul, nyampaikan di hadapan para sahabat. Ya benar? Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, lihat. Yakni illam nusawwi as-sufuf. Siapa yang diinginkan nusawwi? Dengan dhamir mutakallim al-jama', ya benar? Maknanya kalau kita tidak meluruskan shaf. Padahal coba bisa nggak kira-kira Syekh Ibnu Utsaimin aw la yukhalifannallahi baina wujuhikum. Beliau illam ya tusawwuna sufuf. Jika kalian tidak, tapi beliau menyebutkan jamak. Kita, kata beliau. Namun ketika menyebutkan ancaman, beliau sebutkan khalafallahu baina wujuhikum.
Ancaman ini kan buruk ya. Maka yang lebih tepat min bab tafaul, jangan dinisbatkan ini kepada diri kita. Ini kalau dalam, jadi contoh gini, kalau ada perkara yang buruk yang pernah sampaikan, antum jangan nisbatkan kepada diri antum. Ketika penyampaian hadis tentang kisahnya Abu Thalib, perawi itu kan menyebutkan mata Abu Thalib fahuwa ala millati Abdul Muthalib, ya. Fahuwa ala millati Abdul Muthalib, menisbatkan ghaib, padahal dia tuh awalnya perawi itu menceritakan tentang kejadian Abu Thalib dengan dhamir mukhatab, dhamir mutakallim. Tapi ketika menyebutkan buruk dan nisbatkan kepada orang lain, jangan antum nisbatkan kepada diri antum. Itu juga adab. Misalkan ada pertanyaan, antum menyebutkan sebenarnya yang antum tanyakan diri antum, diri antum. Tapi jangan antum bilang gini, ya Syekh, dulu aku maling ya Syekh, begini. Cukup antum sebutkan, apakah aku terancam dengan neraka? Kurang tepat antum. Ini perkara yang buruk. Ya Syekh, dulu ada seseorang begini. Difahami? Itu ada adab di dalam pembicaraan. Wa hadzal jumlah aidan muakkadatun bisalasati muakkidat. Jumlah ini juga ada 3 muakkidat, bil qasam wal lam wan nun. Wa ikhtalafa al ulama fi ma'na al mukhalafatil wajh. Namun para ulama berbeda pendapat tentang makna mukhalafatul wajh. Au la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Faqala ba'dhum, sebagian para ulama ada yang mengatakan innal ma'na anna Allah yukhalifu baina wujuhihim mukhalafatan hissiyah. Maknanya Allah akan buat berselisih wajah-wajah mereka dengan mukhalafah yang hissiyah, real, nyata, sehingga wajah kita tidak akan mungkin bisa bersatu, yang satu noleh kanan, yang satu noleh kiri. Bihaitsu yalwi ar-raqabah, maknanya apa? Dia melipatkan, ya, melengoskan raqabah, lehernya atau pundaknya dia, satu noleh ke sana, satu noleh gini, itu nah maksudnya, nyata dampaknya. Hatta yakun wajah hadza mukhalifan li wajhi hadza, sehingga wajah hatta yakun wajhu hadza, wajahnya orang ini menyelisih wajah orang ini. Maksudnya gara-gara berselisih hati kita ini ketika sholat itu tadi, tidak mau tidak mau satu, ya, tidak mau rata, akhirnya dampaknya apa? Satu noleh ke sana, satu noleh ke sini, nyata, jelas. Namun kalau ini makna pertama, ya, makna pertama. Namun kalau mungkin antum bertanya, tapi kayaknya enggak juga Ustaz, buktinya habis sholat kita senang-senang saja, ya enggak? Nah, ya enggak? Senang habis sholat kayaknya enggak ada kami saling Makna yang kedua, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu terhadap segala sesuatu. Fahuwa qallaba ba'dhu bani Adam qiradatan. Dia Allah Azza wa Jalla qallaba, telah membalik, mengubah sebagian Bani Adam menjadi qiradah. Apa qiradah? Monyet, ya. Orang-orang Yahudi. Qala lahum kunu qiradatan khasiin. Ya. Jadilah kalian monyet-monyet. Fakanu qiradah. Mereka berubah menjadi apa? Qiradah. Fahuwa qadirun ala ayyulawi raqabatal insan hatta yakuna wajhahu inda dhahrihi. Wa hadhi uqubatul hissiyah. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membuat yulawi, melipat raqabatal insan, leher raqabah itu ini, ya, diputar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga wajahnya itu berada di belakang, di punggung. Ini uqubah hissiyah. Karena tidak mau lurus sholatnya tadi, yang sini ngadep sana, yang sana ngadep sini, terus beda-beda, akhirnya apa? Allah putar juga wajah kalian. Anda pernah dengar nggak kisah ini kira-kira? Ada nggak? Belum pernah dengar ya di Indonesia. Gara-gara softnya nggak rapet, miring-miring, akhirnya kepalanya muter ke belakang. Kayak film-film vampir ya. Oh itu tadi. Ya. Film horor. Ngeri juga itu kalau ada ke masjid, kepalanya apa sana? Karena dia tidak mau barisan. Tapi belum dengar kita kayak gitu. Itu makna pertama. Ya, memungkinkan saja Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk mengubahnya.
Wa qala ba'dul ulama, namun sebagian para ulama yang lain ada yang mengatakan balil murad bil al mukhalafatul ma'nawiyah. Namun kata sebagian para ulama, yang dimaksudkan mukhalafah di sini adalah mukhalafah ma'nawiyah, perbedaan ma'nawiyah. Jelas? Jadi ada penyelisihan ma'nawiyah, yakni mukhalafatul qulub, perbedaan hati. Karena suka berbeda di barisan solat, maka berbeda juga di hatinya. Jelas? Li'annal qalba lahu ittijahun. Karena hati itu memiliki arah, ittijah. Fa idza tafaqatil qulub, kalau hati sudah ittifaq, sudah satu, ala wajhatin wahidatin, pada satu arah, hasala fi hadzal khair al-katsir, maka akan terjadi pada perkara ini kebaikan yang sangat-sangat banyak. Hasala fi hadza al-khairul katsiru. Ya. Al-khairul katsiru itu fa'il dari hasalah. Jelas? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, fa idza tafaqatil qulub ala wijhatin wahidatin. Kalau hati sudah berada dalam satu arah, hatinya satu arah, hasala fi hadza, maka akan terjadi, akan terwujud pada perkara ini al khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak. Maksudnya kalau sudah satu arah, maka akan mendapatkan apa? Banyak kebaikan. Wa idza ikhtalafat, kalau hati berselisih, tafarraqatil ummah, umat akan berbeda, akan berpecah. Ya pada intinya di hati. Sekarang tugas kita tuh gimana cara menyatukan hati kita. Bagaimana cara menyatukan hati-hati para penuntut ilmu, hati-hati para ulama, hati-hati para masyayikh, hati guru dan murid, hati ikhwah satu sama lain. Difahami? Ini polemik. Jadi kalau antum bertanya, kenapa sih kok banyak perselisihan, perpecahan di kalangan salafiyin? Ya enggak? Kok pondok sana sama pondok ini enggak akur? Kok ikhwah sana sama ikhwah sini enggak akur? Kok enggak satu langkah, enggak satu barisan? Kok banyak perpecahan? Jawabannya satu, Mas Bro. Hati kita itu enggak satu arah. Jelas? Muncul pertanyaan, loh kenapa? Nah itu jawabannya kenapa itu tadi. Ya enggak? Loh kenapa? Kok nggak satu arah? Biasanya tanya lagi, lo kenapa nggak satu arah? Nah itu tadi yang jadi masalah, kenapa nggak satu arah? Ya benar. Padahal kan dulu satu pondok pesantren, satu guru, kok beda? Ya sekarang kok jalan sendiri-sendiri, kok nggak bersatu? Jawabannya ya itu tadi, hatinya nggak satu arah. Tinggal mencengnya tadi, ada yang menceng 5 derajat, ada yang menceng 10 derajat, ada yang 15, 30, 45, 80, 70, ada yang mencengnya 180 derajat. Ya enggak? Nah, itu tadi jawabannya. Jelas? Wadih? Nah. Terus gimana kalau mau bersatu? Kita harus nyatukan hati dulu, nyatukan hati. Difahami? Bagaimana bisa menyatukan hati? Cara menyatukan hati yang pertama sekali, kita satukan di atas satu prinsip akidah dan manhaj yang sama. Mau sama? Samakan dulu. Ketika sudah sama, baru satukan juga perkara visi dan misi. Difahami? Jelas? Nah itu tadi. Nah bab hati ini susah ya ikhwan. Kadang depan syekh manut-manut, ya nama syekh. Nanti pulang dah ada. Depan ustadznya dia, ya ustadz depan. Tapi hati tidak bisa. Hati kata orang itu, hati akan berkata jujur. Hati tidak pernah bohong. Ya benar. Terkadang ada orang salaman, ada senyum yang keluar dari wajahnya dia, tetapi dan ada perkataan yang indah keluar dari lisannya dia, tapi hati tidak bisa berkata bohong. Ya benar. Nah itu nyata. Jelas? Wadih? Kita hatamkan yang muqaddimah ini ya, biar besok enggak anu lagi.
Fal muradu bil mukhalafatul qulub. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, sehingga yang dimaksudkan dengan mukhalafah di sini adalah mukhalafatul qulub, berselisihnya hati. Difahami? Sehingga makna au la yukhalifannallahu baina wujuhikum yang dimaksudkan di sini adalah mukhalafatul qulub. La tusawwunna sufufakum, kalian mau meluruskan saf-saf kalian ataukah Allah buat hati-hati kalian berselisih? Kalian mau meluruskan zahir, merapikan zahir, meratakan barisan saf secara zahir, ataukah kalian akan dibuat berselisih hati-hati kalian tersebut? Maknanya apa? Ketika terjadi perbedaan perselisihan yang zahir pada barisan-barisan saf kalian, itu bisa mengantarkan kepada perselisihan batin dan hati kalian. Nyambung? Ini sesuai dengan makna irtibatul zahir bil batin. Bahwasanya zahir terikat dengan batin, wal batin bil zahir, perkara yang batin terikat dengan yang zahir. Jelas? Seperti itu. Wa hadha tafsir asah. Tafsir seperti ini lebih sahih. Li'annahu qad warada fi ba'dil alfaz, karena datang pada sebagian lafaz, aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum, wa fi riwayatin ada lafadznya la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, janganlah kalian berselisih dalam urusan shaf salat karena bisa menyebabkan takhtalif qulubukum, bisa menyebabkan hati-hati kalian juga berselisih. Wadih? Kalau shaf salat kalian berselisih, berbeda, maka hati kalian juga bisa berbeda. Sehingga makna yang zahir, makna yang sahih, ya, bahwasannya makna dari au la yukhalifannallahu baina wujuhikum, maknanya adalah au la yukhalifannallahu baina qulubikum. Wadih? Jelas? Nyambung sampai sini? Ya. Lanjut. Wa qala al-Imam an-Nawawi, berkata al-Imam an-Nawawi fi syarhi Muslim, dalam syarah Muslim, dalam syarah Sahih Muslim. Nama kitabnya Al-Minhaj fi syarah Sahih Muslim. Lanjutkan. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, berkata al-Imam an-Nawawi rahimahullah fi syarhi Muslim, dalam syarah Muslim, wal azhar wallahu a'lam, yang lebih zahir wallahu a'lam, anna ma'nahu, bahwasannya maknanya, makna hadis ini, yuqi'u bainakumul adawata wal baghdha wa ikhtilafal qulub, Allah akan timpakan sesama kalian al-adawah, permusuhan, wal baghdha, kebencian, wa ikhtilafal qulub, dan berselisihnya hati. Sehingga tatkala seseorang tidak mau mendengar imam, ketika imam memerintahkan agar diluruskan dan dirapikan shaf salatnya, maka Allah akan timpakan kepada mereka permusuhan, kebencian, dan berselisihnya hati. Kama yuqal, sebagaimana disebutkan oleh pepatah Arab, taghayyara wajhu fulan alayyah, ya, taghayyara wajhu fulan alayyah, wajah si fulan itu berubah padaku. Ai zaharoli min wijhatin karahatun li, maknanya apa? Nampak bagiku dari wajah dia tadi karahatun li, ketidaksukaan kepadaku. Anak ngata bilang, ai caknya ada perubahan pada wajah si Wandi itu terhadapku. Maksudnya apa? Ada ketidaksukaan. Iya enggak? Antum kalau enggak suka sama orang gimana? Wajahnya antum masem. Antum kalau senang sama orang, masya Allah, ya benar. Coba antum contoh. Antum ketemu bencong di tempat umum, gimana wajah antum? Ada bencong gini, halo, atau dipanggil, halo kak, halo om, ini bencong. Gimana kira-kira wajahnya antum? Ubaidullah, kalau antum ketemu bencong, menyapa antum, kira-kira wajah antum gimana? Agak masem gitu ya, bahasa Palembangnya masem. Apa bahasa Batam apa? Agak nggak seneng ya?
Kenapa nggak senang? Itu karena di hati antum tuh nggak suka sama dia. Ya pada. Coba kalau ada perempuan cantik, ya umur 17 tahun, anak kelas 3 SMA, menyapa antum Wandi. Dengan pakaian kerudung yang anggun, dia menampakkan senyum, dia mengatakan assalamualaikum akhi. Nah, gimana kira-kira antum? Ketemulah di pasar. Dia sambil senyum dengan wajah yang sangat indah, sangat cantik tadi dan rupa menawan dengan menggunakan kerudung yang anggun, tidak bercadar. Kalau bercadar kan tak tahu dia senyum apa enggak. Dia mengatakan assalamualaikum akhi. Kebetulan antum lagi belanja, dia juga mau belanja, jalan masuk toko tadi, antum halangi karena antum lagi sibuk milih barang. Dia mau masuk, dia mengatakan assalamualaikum akhi sambil senyum dengan wajah yang berseri tadi, menghadap ke wajahnya antum. Kira-kira antum gimana? Ya, antum akan balas dengan senyuman pula. Na'udzubillah. Ya. Antum balas dengan senyuman juga. Itu petanda antum ada kecondongan hati. Faham? Bukan ini yang anak inginkan. Apa? Orang itu kalau tidak suka pada hatinya, ya pada akan menampakkan pada zahir. Ya pada. Orang kalau senang pada hatinya akan ditampakkan pada zahir. Itu maksudnya. Antum jangan fokus ke sana, langsung ngayal kemana-mana. Anak cuma ngasih permisalan saja. Orang kalau hatinya tidak suka ditampakkan secara zahir. Orang kalau senang hatinya ditampakkan secara zahir. Menunjukkan ada hubungan antara zahir dan batin. Hubungan antara batin dan zahir. Jelas? Oke? Nah. Nyambung? Ya biasalah anak-anak muda, anak-anak santri. Makanya antum banyak-banyak di pondok pesantren, jangan banyak keluar. Fitnah santri masih muda itu lebih besar. Ya. Apalagi umur-umur masih 20, 21, 22. Waduh. Omongan tuh kadang masih nempel walaupun bertahun-tahun. Anak mau cerita tapi enggak jadi. Ini ada rekaman segala macam ini. Banyak. Ada juga orang dengar streaming. Anak pernah muda sama kayak antum. Ya. Pokoknya kalau nggak salah tuh. Pokoknya itu kejadian pada anak. Jadi kita tuh disuruh ustadz ngantarkan apa kayak gitu ke asrama akhwat. Jadi dari depan pintu kan pintu. Assalamualaikum. Ini ada depan pintu. Dijawab dari balik pintu tuh. Jazakallahu khair. Ini di kepala anak nih sampai sekarang masih nempel lantunan jazakallahu khair itu tadi. Ya banyak lantung. Padahal di balik pintu. Kita masih remaja seumur-umuran antum. Makanya fitnah seumuran antum lebih besar. Yang kita kan nggak biasa interaksi dengan perempuan, biasa sama laki-laki, sama ikhwan-ikhwan, santri. Ya, cuman denger jazakallahu khair itu tadi sampai sekarang masih ingat. Ya, mungkin udah 20 tahun yang silam. Jazakallahu khair katanya tadi. Itu contoh. Padahal enggak tahu wajahnya kayak apa, cuma dengar suara. Nah, gimana antum yang zaman sekarang fitnahnya luar biasa di luar itu? Makanya tempat terbaik bagi santri mendep dalam pondok pesantren. Jangan banyak keluar, jangan banyak keluyuran. Nanti jodoh akan datang sendiri. Ya. Allah akan datangkan yang terbaik bagi laki-laki yang baik. Difahami? Seperti itu. Kemudian, faham? Ana ngasihkan contoh tadi bukan untuk antum fahami contohnya, tapi maknanya yang Ana inginkan. Ya. Maksudnya kalau ketika antum tadi ketemu bencong, dia mengucapkan, halo kakak katanya. Antum agak njelit dikit, sambil muka terlihat sangar, itu menunjukkan antum ketidaksukaan sama dia. Ya, karena tidak suka secara hati, antum tampakkan secara zahir. Ketika ada perempuan cantik, anggun, muslimah, solehah secara zahir mengucapkan assalamualaikum, afwan akhi. Yang antum berdiri di depan toko ini tadi dia mau belanja. Antum ucap waalaikumsalam, tafadholi.
rahimakumullah, itu tadi antum doa. Antum senyum, itu berarti karena hati antum ada kecondongan hati, maka akan antum tampakkan pada zahir juga. Jelas? Kemudian ayyadhharali min wijhati min ayyadhharali min wajhihi karahatun li, yaitu nampak bagiku dari wajahnya ketidaksukaan padaku. Wa taghayyara qalbuhu alayya, hatinya sudah berubah padaku. Kenapa? Li'anna mukhalafatahum fis sufuf mukhalafatun fi dhahirihim. Karena penyelisihan mereka dalam saf-saf barisan salat adalah penyelisihan pada zahir-zahirnya juga. Ya benar? Orang yang disuruh baris, kalau hatinya baik pasti dia akan taat. Kalau hatinya tidak bagus, maka dia tidak akan mau nuruti permintaan imam agar meluruskan barisan. Apalagi kalau yang ngomong itu Rasul. Kata Rasul, sawu sufufakum. Nabi loh. Tahu-tahu ada orang yang tidak mau meluruskan barisan. Berarti kan hatinya tidak bagus. Ketika hatinya tidak bagus, maka Allah akan timpakan kepada dia musibah berupa suka berselisih secara zahir. Waqtilafuz zahir sababun liikhtilafil bawatin. Kata Al-Imam An-Nawawi, ikhtilafuz zahir sababun liikhtilafil bawatin. Perbedaan secara zahir adalah sebab terjadinya perbedaan batin. Jelas? Jelas sekali. Qultu, aku katakan. Siapa yang bilang seperti ini? Syekh Faisal. Wa man ta'ammala hadha hasala fi ummatil Islam yudriku hadhil haqiqah. Siapa yang mencermati ini, kalau dia cermati perkara ini, man ta'ammala ma hasala fi ummatil Islam, kalau dia mencermati apa yang terjadi pada umat Islam, yudriku hadhil haqiqah, maka dia akan mendapati hakikat ini tadi betul-betul ada. Coba antum amati apa yang terjadi pada umat Islam ini tadi. Ya, adanya perbedaan hati mengantarkan kepada perbedaan zahir. Adanya perbedaan zahir mengantarkan perbedaan hati. Kata beliau, awwalu khilafin adda ila tasyahuni wat tabaghudi wat tadaburi ahdatsahul khawarij. Awal perselisihan yang bisa mengantarkan kepada saling membenci, ya, saling membelakangi, adalah perselisihan yang dimunculkan oleh khawarij. Awal kali penyelisihan yang bisa mengantarkan kepada at-tasyahun, saling membenci, ya. Tabaghud itu sama, ya. Tadabur saling membelakangi. Awal kali perselisihan itu dimunculkan oleh khawarij. Wa syiarul khawarij qadiman wa haditsan mufaraqatul jamaah. Di antara syiarnya khawarij sudah sejak zaman dahulu dan sampai zaman sekarang adalah mufaraqatul jamaah, mengasingkan diri, memisahkan diri dari jamaah. Jamaah di sini dimaksudkan siapa? Waliul amr. Itu kebiasaan khawarij, ya, mufaraqatul jamaah. Wa awwalu darajatihim, dan awal tangga mereka, awal derajat mereka, awal tingkatan mereka, at-ta'nu fi ulati umuril muslimin. Awal penyelisihan mereka, awal perbedaan secara zahirnya khawarij pada bab apa? Mencela pemimpin kaum muslimin. Tsumma yata'anuna fi ulama'il muslimin. Kemudian mereka mencela ulama kaum muslimin. Awal kali mereka mengkritisi pemerintah, setelah itu mereka mencela para ulama dengan mengatakan para ulama adalah antek-anteknya Yahudi, antek-anteknya Nasrani, atau antek-anteknya Majus, atau antek-anteknya ulama us-salatin, istilah mereka. Wa ba'daha, kalau pertama kali yang dilakukan oleh khawarij mencela pemimpin, kemudian mencela para ulama, kemudian setelahnya apa? Yastahilluna dima'al muslimin. Tingkatan berikutnya mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Wahum yatawarasuna hadzal mazhab al khabith. Lalu mereka saling mewarisi mazhab yang buruk ini tadi. Jelas?
Antum lihat Khawarij pertama mereka mencela pemimpin kaum muslimin. Awal kali mereka lakukan kritikan-kritikan kepada Rasul, kemudian kepada Utsman, kemudian kepada Ali, kemudian terus sampai pada tingkatan mengkafirkan kaum muslimin. Wa kullama halaka qarnun minhum tala'a qarnun akhar. Setiap kali patah tanduk mereka, maka muncul tanduk yang lain. Setiap kali dipangkas mereka ini tadi, gerombolan mereka, muncul gerombolan yang lain. Itu maknanya. Kullama quti'a qarnun tala'a qarnun akhar. Dipotong tanduknya, muncul tanduk baru. Dipotong tanduknya, muncul tanduk baru. Dipangkas pemahaman ini di suatu wilayah, muncul di wilayah sana. Dipangkas di wilayah sana, muncul di wilayah sana. Iya apa tidak? Sehingga setiap daerah muncul pemahaman-pemahaman seperti ini tadi. Tidak di Indonesia, tidak di Saudi Arabia, tidak di Syria, tidak di Lebanon, tidak di Mesir, tidak di Yaman, di Irak, di Syam, di berbagai negara muncul para Khawarij. Ya. Wa awwaluhum qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama kali dari kalangan mereka, yaitu dari kalangan Khawarij, dia pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'dil." Atau dia mengatakan apa? A'dalu hadhihi kismah ma urida biha wajhullah. Dia mengatakan a'dalu hadhihi kismah, pembagian ini yang paling adil, itu tidak diinginkan padanya wajah Allah. Pembagian yang paling adil loh. Dalam pembagian yang dibagi oleh Rasul pada waktu itu, dikomentari ini tidak ikhlas. Faham? Celaan kepada siapa? Orang yang paling adil dalam membagi pada waktu itu, yaitu Nabi SAW. Dikomentari adalah pembagian yang tidak mengharapkan wajah Allah. Dengan mengatakan hadhi kismah ma urida biha wajah Allah. Thumma tataba'atil furqah. Thumma tataba'atil firqah ila firaq wa jama'at. Kemudian al-firqah ini saling silih berganti, saling mengikuti menjadi firaq wa jama'at, kelompok-kelompok yang sangat banyak. Yudhallil ba'dhum ba'dha, sebagian mereka menyesatkan sebagian yang lain. Wa yufassiq ba'dhum ba'dha, sebagian mereka memvonis fasik sebagian yang lainnya. Mimma sahula lil adu as-saitara 'ala al-Islam, sehingga memudahkan atau sangat menggampangkan bagi musuh untuk menguasai ahlul Islam. Jelas apa tidak? Nah, itu tadi, ketika terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, gampang bagi non muslimin ingin menguasai ahlul Islam, ya ikhwan. Wa qad ahbabtu an aktuba risalatan tuwaddihu ba'dha ma hasala min khilaf wa min wara'il khilaf bainal ba'dil jama'at wa baina ba'dil masyayikh wa baina tullabil ilm min al-mustafid min dzalika kulli. Wa qad naqaltu kalam al-ulama al-kibar alladziina hum mithlu ar-ra'si min al-jasad rahimahumullahu amwatahum wa hafidhu ahya'ahum. Kata Syekh Faisal, aku ingin menulis risalah yang bisa menjelaskan sebagian apa yang terjadi dari khilaf yang ada dan yang ada di belakang khilaf tersebut dari sebagian kelompok-kelompok jamaat, dan juga yang terjadi sebagian masyayikh, sebagian para penuntut ilmu, ya. Dan juga siapa yang akan mengambil faedah dari khilaf tersebut. Nanti aku nukilkan juga kalam para ulama kibar, yang mereka kalam para ulama kibar itu mithlu ra'si minal jasad, ibarat kepala dari suatu jasad. Kepala kalau dibuang, jasad tersebut mati. Ya. Pentingnya kalamnya para ulama. Semoga Allah merahmati mereka dan menjaga mereka. Wallaha as'alu. Kepada Allah aku memohon ayyaj'ala a'malana khalisatan liwajhil karim. Wa qad asmaitu hadhihi risalah fasal khitab fi tahdhir min syarril furqah bainal masyayikh wat tullab. Kataba dzalika Abu Malik Faisal ibnu Yahya ibnu Mursyid Al-Ghuli Madinah Riyadh harasahallah. Ya. Alhamdulillah selesai muqaddimah dari Syekh. Insyaallah nanti besok kita lanjutkan ke definisi, ya, ta'riful khilaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk menyelesaikan buku ini. Naktafi bihadzal qadar.